Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sakinatus Sofia, mahasiswa Prodi PGMI semester 3 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas filsafat pendidikan Islam dengan tema analisis konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Kasih. Analisis konsep dasar filsafat pendidikan Islam. A. Pengertian filsafat, filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Istilah tersebut merupakan gabungan dari dua kata, yaitu philos dan sophia, yang memiliki makna pengetahuan dan kearifan. Dengan demikian, maka arti dari kata philosophia adalah cinta pengetahuan. Philos juga berarti sahabat atau kekasih. Sedangkan sophia memiliki arti kebijaksanaan. Atau dengan kata lain, bisa juga diartikan sebagai orang yang senang mencari ilmu dan kebenaran. Filsafat juga dapat diartikan dengan cinta akan kebajikan. Definisi ini berasal dari zaman Yunani dahulu dan merupakan rangkaian dari dua pengertian, yaitu pilar yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijakan. Pengertian filsafat pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan memberinya awalan pe dan akhiran an, yang mengandung arti perbuatan atau hal, cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan pada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah, yang berarti pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam tentang hakikat, kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam itu merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim, sebagai sumber sekunder. B. Tujuan filsafat pendidikan Islam. 1. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Islam menetapkan bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. 2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya menaruh perhatian pada segi keagamaan saja dan tidak hanya dari segi keduniaan saja, tetapi dia menaruh perhatian kepada keduanya sekaligus. 3. Menumbuhkan ruh ilmiah pada pelajaran dan memuaskan untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu bukan sekedar sebagai ilmu, dan juga agar menumbuhkan minat pada sains, sastra, kesenian, dan dalam berbagai jenis. 4. Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis, dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu, teknis tertentu, dan perusahaan tertentu, supaya ia dapat mencari rezeki dalam hidup dengan mulia, di samping memelihara dari segi kerohanian dan keagamaan. C. Objek filsafat pendidikan Islam. A. Merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan atau the nature of education. B. Merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek
dan objek pendidikan atau the nature of man. C. Merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. D. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. E. Merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. F. Merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. D. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Secara makro, yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah objek formal itu sendiri, yaitu mencari keterangan secara radikal mengenai Tuhan, manusia, dan alam yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan biasa. Sedangkan secara mikro, objek kajian filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, logis, menyeluruh, dan universal mengenai konsep-konsep pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Konsep-konsep tersebut mencakup 5 faktor atau komponen pendidikan, yaitu tujuan pendidikan Islam, pendidik, anak didik, alat pendidik atau kurikulum metode, dan penilaian atau evaluasi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. E. Metode filsafat pendidikan Islam. Pertama, bahan-bahan yang akan digunakan dalam pengembangan filsafat pendidikan. Dalam hal ini dapat berupa bahan tertulis, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang disertai pendapat para ulama serta para filosof dan lainnya, serta bahan yang akan diambil dari pengalaman empirik dalam praktek kependidikan. Kedua, metode pencarian bahan. Untuk mencari bahan-bahan yang bersifat tertulis dapat dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang masing-masing prosedurnya telah diatur sedemikian rupa. Ketiga, metode pembahasan. Untuk ini, Muzain Arifin mengajukan alternatif metode analisis sintesis, yaitu metode yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara induktif, dedukatif, dan analisa ilmiah. Keempat, pendekatan. Dalam hubungannya dengan pembahasan tersebut di atas, harus pula dijelaskan pendekatan yang akan digunakan untuk membahas tersebut. Pendekatan ini biasanya diperlukan dalam analisa dan berhubungan dengan teori-teori keilmuan tertentu yang akan dipilih untuk menjelaskan fenomena tertentu pula. F. Peranan filsafat pendidikan Islam. Pertama, menunjukkan bahwa potensi pembawaan manusia tidak lain adalah sifat-sifat Tuhan atau al-asma, al-husna, dan dalam mengembangkan sifat-sifat Tuhan tersebut dalam kehidupan konkret. Kedua, memberikan pandangan tertentu tentang manusia atau menurut Islam. Pandangan tentang hakikat manusia berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Ketiga, menunjukkan problema yang dihadapi oleh pendidikan Islam sebagai hasil dari pemikiran yang mendalam dan berusaha untuk mendalami duduk masalahnya. Keempat, memberikan informasi apakah proses pendidikan Islam yang berjalan selama ini mampu mencapai tujuan pendidikan Islam yang ideal atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun materi yang kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.